Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengajar tentang PLTS. Kita sekarang berada di lokasi PLTS listrik SMK 2 Probolinggo. Ini anak-anak dapat lihat, ini adalah modul solar cell. Modul solar cell ini berfungsi untuk merubah energi cahaya dan panas matahari menjadi energi listrik yang nanti akan dikendalikan oleh panel yang ada di tempat tersebut. Termasuk ini juga modul solar cell. Artinya modul solar cell itu penempatannya harus mengenai cahaya matahari, usahakan tidak terhalang oleh atap rumah, oleh bed dan sebagainya, sehingga sinar matahari itu bisa maksimal dijadikan listrik oleh modul solar cell. Ayo sekarang kita ke sana. Kok ngono ngerekame? Oke anak-anakku, sini yuk dilihat ya sama-sama. Nah, dari energi matahari yang dirubah menjadi listrik oleh solar cell tadi lewat kabel ini, lewat pipa ini ya, masuk ke sini. Ini yang namanya PWM. Ya, PWM itu untuk pengontrol perubahan energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Nah, energi listrik ini kemudian disimpan pada aki atau baterai. Nah, aki atau baterai di sini berfungsi sebagai penyimpan listrik dari perubahan energi matahari menjadi energi listrik yang tersimpan di aki. Nah, setelah tersimpan ini, selanjutnya kita pakai, ya, digunakan untuk apa? Kabel yang ini. Nah, kabel yang ini menuju ke terminal ini. Di sini diamankan oleh fuse atau sekring, kemudian keluar ke kabel ini. Nah, kabel ini lari kemana? Lari ke lampu dan lari ke motor atau dinamo pompa air. Ayo kita ke sini sekarang. Nah, ini contohnya. Di dalam sini itu ada pompa air. Pompa air kan butuh listrik supaya gerak kan? Nah, listrik yang digunakan untuk pompa air ini dari energi matahari yang berubah menjadi listrik tadi. Mengalir airnya, ya. Nah, air mengalir ini berarti listriknya itu dari energi matahari. Sehingga boleh saya katakan listrik yang ada di Teknopark ini gratis dari PLN. Maaf, gratis dari Tuhan, bukan dari PLN ya. Jadi seperti itu. Ini untuk pompa air. Kemudian untuk lampu, ini juga ada panel di sini. Nah, silakan dilihat. Nah, itu lampunya nyala ya. Kemudian kipasnya juga muter. Nah, dilihat. Berarti lampu dan kipas di sini ini juga diperoleh dari listrik tenaga matahari. Sehingga kesimpulannya, listrik yang oleh cahaya matahari ini kita gunakan untuk suplai listrik yang ada di Teknopark ini. Kira-kira seperti itu. Ya, bagaimana cara kerja dari saya, Pak? Ya, nama saya Adrian Petak Ramadan dari kelas 10 listrik 1. Saya ingin bertanya, Pak. Ya, bagaimana cara kerja solar system? Ya, seperti yang saya katakan tadi, kerja solar system itu dimulai dari modul solar cell yang warna hitam itu ya. Ya, solar cell yang warna hitam itu begitu kena cahaya matahari, ya, cahaya matahari ini akan dirubah. Jadi dari energi cahaya matahari berubah menjadi energi listrik. Sehingga yang terjadi di sini adalah proses konversi atau perubahan energi dari cahaya matahari masuk ke modul solar cell, keluar itu sudah menjadi listrik. Nah, listriknya kemudian dimanfaatkan. Lagi, bagaimana jika smart system menghasilkan listrik lebih dari yang dibutuhkan saya setiap bulan? Oke,
Jadi misalkan cahaya matahari itu melebihi dari penggunaan energi listrik, itu sangat bagus sekali. Artinya kita sudah tidak bergantung lagi sama listrik dari PLN. Kita membuat listrik sendiri istilahnya, sehingga terjadi penghematan energi, termasuk penghematan biaya rekening listrik kita. Lagi ya, Saya ingin bertanya berapa lama solar cell dapat bertahan? oke. Nah, setiap alam ini kan punya umur ya, atau punya ketahanan. Cuma untuk solar cell sendiri, modul solar cellnya, kalau kita baca dari manual yang dikeluarkan oleh pabrik, ini bisa bertahan sampai 25 tahun. Lama sekali. Ya, seperti itu. Cuma untuk akinya, ya aki punya batas umur. Rata-rata aki itu maksimal selama 3 tahun. Jadi kalau solar-nya itu bisa 25 tahun, kalau aki sekitar 3 tahun. Ya, ada lagi. Bagaimana jika terjadi mati lampu? Apakah mengaruh? Nah, terjadi mati lampu, apakah berpengaruh? Kita lihat dari konsep awal. Ya, listrik ini kan diperoleh dari energi matahari. Nah, sekarang matahari itu kan terbit tiap hari. Kalau matahari tidak terbit, masalah. Ya, dunia habis. Ya, artinya selama ada matahari, listrik ini masih bisa dibangkitkan atau bisa ada. Ya, jadi seperti itu. Tidak tergantung dari listrik di PLN. Jadi istilahnya tidak ada yang namanya listrik padam di sini. Ada lagi? Iya, kan nama saya Ahmad Nawawi dari kelas 10 TTL 1. Ya, Saya ingin bertanya, dapatkah solar cell digunakan untuk kebuatan listrik besar? bisa. Ya, bisa. Jadi semuanya itu tergantung dari perencanaan. Kalau listrik skala besar, ini kan otomatis butuh modal yang besar, sehingga peran pemerintah di sini di dalam pengembangan EBT atau energi baru terbarukan ini juga perlu. Seperti contoh, ya contoh kalau kamu baca artikel di internet atau di media, sekarang ini pemerintah sedang mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya dalam skala besar. Contohnya yang ada di NTB, Nusa Tenggara Barat. Itu sekarang pemerintah lagi membangun PLTS dalam skala besar sebagai pengganti energi listrik dari batu bara, karena sifatnya itu ramah lingkungan. Ya, ada lagi. Bagaimana cara sel surya dihubungkan dengan jaringan listrik? Nah, sel surya apakah bisa dihubungkan dengan jaringan listrik? Sangat bisa. Ya, berarti ini menggunakan sistem 2 input atau 3 input. Istilahnya kalau di teknik itu hybrid. Jadi ada listrik dari matahari, ada listrik dari PLN, dijadikan satu pada dalam panel, sehingga nanti ya yang terjadi kalau energi matahari ini melimpah atau listriknya banyak, kita hanya ngambil dari matahari saja. Tetapi kalau malam hari misalkan tidak ada suplai, tidak ada matahari malam ya, kita ngambil dari listrik. Seperti itu. Jadi bisa. Ya, itu sistemnya adalah hybrid. Ada lagi? Menurut Anda, apa potensi perkembangan teknologi sel surya ke depannya? Nah, ini yang menarik sekali. Karena kedepannya otomatis berhubungan dengan anak-anakku, ya, untuk pengembangan energi baru terbarukan. Secara logika, ya, listrik itu kan dihasilkan dari energi batu bara atau energi fosil. Energi fosil atau batu bara ini kan punya keterbatasan, lambat laun akan habis. Sehingga sekarang ini cari alternatif energi, salah satunya dari
energi matahari. Sehingga kedepannya nanti energi EBD akan terus berkembang. Justru yang akan berkurang adalah energi listrik dari fosil, dari batu bara itu lambat laun akan sangat. Sehingga kedepannya energi listrik dari matahari atau ini sangat besar kedepannya. Ada lagi? Ya. Perkenalkan, nama saya Adi Fajar Gunta Pratama dari kelas 10 PIDR 1. Ya. Contohnya, apa pengaruh iklim dan kondisi cuaca terhadap kinerja sel surya? Oke. Secara konsep tadi kan dijelaskan di awal bahwa modul solar cell ini kan akan menerima cahaya dari matahari. Nah, tentunya matahari juga intensitasnya berubah-ubah tergantung kondisi cuaca. Kalau musim kemarau seperti ini kan panas, matahari setiap hari selalu cerah, ya, sehingga tidak ada masalah. Yang menjadi masalah misalkan pada saat kondisi mendung atau cuaca lagi hujan sehingga matahari kan intensitasnya sedikit. Nah, ini nanti yang berpengaruh pada listrik yang dihasilkan, ya, tidak dihasilkan. Nah, itu nanti solusinya kita merencanakan dalam skala yang besar sehingga nanti kapasitas listriknya juga akan besar meskipun cuacanya di mendung atau mataharinya sedikit sinar, tidak ada masalah. Yang penting ada matahari, tiap hari mesti ada, meskipun situasi itu cerah, berawan, mendung atau hujan, tidak ada masalah. Ya, ada lagi. Bagaimana perbandingan biaya sel surya dengan energi terbarukan lainnya? Oke, saat ini energi sel surya atau PLTS masih tergolong mahal karena masih dalam tahap pengembangan. Tapi saya yakin kedepannya nanti teknologi ini semakin lama akan semakin murah. Contoh misalkan zaman dulu yang namanya HP, handphone itu mahal, hanya orang-orang kaya saja yang punya. Tapi sekarang ya orang biasa saja atau masyarakat kelas bawah aja sudah punya. Nah, nanti kira-kira, bukan kira-kira lagi, pasti itu energi dari solar cell atau PLTS ini akan semakin berkurang seiring dengan perkembangan teknologi. Ada lagi anakku? Ya. Apa keuntungan yang didapatkan jika membuat Nah, seperti yang bisa saya sampaikan keuntungannya, kita memperoleh listrik gratis, ya, Tuhan, tidak tergantung dari PLN, kan begitu keuntungannya, ya. Sehingga di sini istilahnya energi itu selalu ada, ya, selalu ada energi. Jadi tidak ada istilah listrik padam, ya, selama perencanaan dan penggunaannya ini sesuai dengan ketentuan. Ya, ada lagi apa dampak negatif pembuatan ya, dampak negatifnya apa? Kira-kira energi matahari itu positif atau negatif dampaknya? Positif. Nah, sehingga boleh saya katakan tidak ada dampak negatif dari penggunaan PLTS. Yang ada justru positif. Sehingga kekurangannya itu hampir tidak ada. Satu kekurangan dari solar cell apa? Dari sisi biaya saja. Ya. Dan lambat tahun akan murah seperti yang saya sampaikan. Ya, ada lagi? Apa yang dapat dilakukan untuk memperbesar tegangan dan meningkatkan kemampuan arus yang dihasilkan oleh silinder solar cell? Oke. Nah, ini kembali lagi ke teori atau ilmu listrik. Jadi antara tegangan
daya, dan haus. Nah, semuanya ini nanti kita rencanakan. Dari mana proses perencanaan? Dari bebannya dulu. Jadi bebannya nanti menggunakan berapa dayanya. Kemudian baru nanti ketemu berapa arusnya. Setelah itu baru ketemu komponennya. Ya. Nah itu nanti tidak bisa saya jelaskan di sini karena itu teknis sekali dan kita butuh analisis. Nanti saya jelaskan di kelas secara lebih detail ya. Artinya ini dari ilmu listrik terutama dari sisi daya, arus, dan tegangan. Ya. Ada lagi? Apakah berbeda antara solar cell dan solar panel? Solar cell dan solar panel sama, itu hanya istilah saja. Ya. Cukup anak-anakku? Cukup ya. Baik kalau cukup, ini saya juga memotivasi, tolong kalian lebih rajin lagi untuk belajar dan praktek. Sehingga apa yang tadi saya sampaikan, ya, itu nanti kamu pelajari, kamu praktekkan dan dikembangkan. Harapan saya kalau nanti kamu bisa mengembangkan PLTS ini dalam skala yang lebih besar, ini sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat. Karena generasi muda, siswa ini yang nantinya setelah lulus kan akan terjun ke masyarakat, kerja atau berwirausaha. Nah ini salah satunya adalah berguna untuk itu anak-anakku ya. Jadi itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekarang kalian kembali ke kelas untuk belajar, kemudian dilanjut ke bengkel untuk praktek ya tentang kita solar cell. Baca ya, baca ya, baca ya. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, belajar ya. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Dah, yuk.